Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil kitabil mubin hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji syukur kita manjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini 26 Agustus 2022 bertepatan dengan 28 Muharram 1444 Hijriah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita, putra-putri kita semuanya dalam sehat walafiat sehingga insyaallah kita dapat melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, khususnya pada siang hari ini kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang istiqamah sampai ajal menjemput kita. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa dalam setiap khutbah khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat, peringatan kepada jamaah sekalian umumnya dan kepada khatib sendiri pada khususnya untuk selalu meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman takwa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebahagiaan yang setiap hari kita dipanggil hayya 'alal falah dan lain sebagainya. Dan dengan iman takwa ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hidup kita, putra-putri kita, anak keturunan kita sampai insyaallah kita bersatu kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini qadarullah dapat jadwal di bulan Muharram, masih suasana tahun baru 1444 Hijriah, bertepatan bulan Agustus memperingati kemerdekaan kita Republik Indonesia, dan juga di Masjid Al-Muhajirin yang artinya adalah masjidnya orang-orang yang berhijrah. Hadirin rahimakumullah, maka dalam kesempatan yang sangat singkat ini berikan kami kesempatan untuk menyampaikan khutbah singkat bertema hijrah dan relevansinya dalam kehidupan bernegara. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kaum muslimin di Madinah, di Makkah pada waktu itu memulai hijrah ke Madinah pada tanggal 16 Juli 622 secara bergelombang, tidak sekaligus berangkat rombongan bersama-sama, tetapi dalam jumlah-jumlah kecil mereka sudah mulai melakukan hijrah ke Madinah pada tanggal 16 Juli 622 Masehi atau Miladiyah, yang kemudian puncaknya dilakukan dengan hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 24 September 622 Miladiyah. Hadirin rahimakumullah, hijrah ini merupakan titik tolak perkembangan Islam yang selama 13 tahun menjalankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan keluarganya sendiri, kabilahnya sendiri, kotanya sendiri, mendapatkan tantangan yang luar biasa. Maka ketika kaum muslimin mengorbankan hartanya, keluarganya ditinggalkan di Makkah demi untuk berhijrah mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian dibantu oleh saudara-saudaranya penduduk asli Madinah, atau waktu itu disebut dengan kota Yasrib, yang kemudian penduduk kota Yasrib ini disebut sebagai Al-Ansor atau para penolong. Maka hadirin rahimakumullah, langkah pertama yang sering kita dengar dari para ustadz kita, ulama kita, kiai kita, langkah awal yang dilakukan Rasulullah SAW adalah at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan saudara-saudara Islam yang berhijrah dari Makkah dengan saudara-saudara yang sesama Islam di Madinah atau di Yasrib yang disebut sebagai Al-Ansar. Tetapi hadirin rahimakumullah, sampai tahun 623 jarang yang disampaikan bahwa setelah berhasil mempersaudarakan sesama muslim, kaum Quraisy Muhajirin dan kaum Yasrib Al-Ansar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan seluruh elemen penduduk Yasrib, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Yahudi, apalagi yang beragama Islam, semuanya bersatu padu untuk membangun sebuah komunitas yang menurut para peneliti, komunitas ini dapat dikatakan sebagai pendirian atau prototipe sebuah negara. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 623? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersaudarakan seluruh elemen dari berbagai kelompok, dari berbagai kabilah, dari berbagai penganut agama untuk bersama-sama mempertahankan kota Yasrib dari serangan pihak lain. Maka kemudian kesepakatan ini sering disebut dengan Piagam Madinah, dalam bahasa Arab disebut Sahifatu Madinah, atau ada yang mengatakan Dustur Madinah. Dalam bahasa Inggris para peneliti mengatakan The Constitution of Madinah, ada yang mengatakan The Charter of Madinah, ada yang mengatakan The Treaty of Madinah, ada yang mengatakan Madinah Agreement dan lain sebagainya. Yang intinya jamaah sekalian, setelah Rasulullah SAW berhasil menyatukan kaum muslimin dari dua golongan, kemudian berhasil menyatukan dari berbagai kelompok elemen masyarakat, berbagai suku, berbagai agama, dan juga berbagai kepentingan yang selama berpuluh-puluh tahun mereka selalu bertikai, berperang, memusnahkan satu sama lain. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu seperti para penulis barat Montgomery Watt mengatakan, dengan keberhasilan Rasulullah SAW menyatukan seluruh elemen masyarakat di kota Yasrib saat itu, maka beliau memberikan Rasulullah SAW suatu penghargaan dengan suatu buku yang berjudul Muhammad the Prophet and Statesman. Muhammad adalah seorang nabi dan juga seorang negarawan. Maka kalau kita tilik dengan istilah ini, maka negarawan itu harusnya adalah mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Negarawan itu harusnya adalah merukunkan, bukan malah membuat satu sama lain saling bertikai. Negarawan itu harusnya adalah dapat memberikan pandangan-pandangan kepada seluruh elemen masyarakat agar semuanya mau bersatu mencapai pada tujuan yang sama. Maka hadirin rahimakumullah, para peneliti mengatakan bahwa Piagam Madinah ini bisa dianggap sebagai the constitution written in the world, the first constitution written in the world, atau konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Itu adalah Sahifatu Madinah atau Dustur Madinah atau Treaty of Madinah atau dan lain sebagainya. Jemaah rahimakumullah, maka kalau kita tilik, kita baca kembali, bisa juga diunduh di buku Al-Wathaiq Al-Asasiyah fi Ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Khulafa'ur Rasyidin, kumpulan dokumen politik masa Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin, dapat ditemukan di situ ada Sahifatu Madinah atau Dustur Madinah. Ada yang mengatakan 47 pasal, ada yang mengatakan 52 pasal, ada yang mengatakan 66 pasal, tetapi intinya
dalam piagam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai kepentingan kepada satu tujuan yang bersama untuk mempertahankan kota Yathrib dan memajukan kota Yathrib. Hadirin rahimakumullah, maka kalau kemudian piagam Madinah ini dianggap sebagai the first constitution written in the world, atau konstitusi pertama yang ditulis di dunia ini, maka kita lirik di situ. Rasulullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun minan nabiyil ummi bainal mu'minina wal muslimina min Quraisy wa ahli Yathrib wa man tabi'ahum wa man haraba ma'hum. Inilah kesepakatan yang ditulis oleh Muhammad an-Nabiyil Ummi antara kaum mukminin dan muslimin, kaum Quraisy yang dari Makkah dan kaum Yathrib serta seluruh pengikut dan orang-orang yang membela mereka. Maka akan kita temukan 17 kabilah ditulis di situ. Pasal pertama mengatakan innahum ummatu wahidatum min dunin nas. Pasal pertama piagam itu mengatakan innahum, mereka inilah ummatun wahidah, satu umat. Padahal mereka tidak semuanya muslim, tapi dianggap satu umat. Mereka bukan satu golongan, tapi dianggap sebagai satu umat. Mereka bukan dari satu kabilah, satu suku tertentu, tetapi dianggap sebagai ummah wahidah. Ummah wahidah. Maka kata-kata ummah di dalam perjanjian itu adalah tidak khusus kepada di umat Islam, tetapi seluruh elemen yang kurang lebih ada 17 elemen ikut menandatangani traktat tersebut. Kemudian ummah ini juga kemudian ditafsirkan pada pasal-pasal berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahlu hadhihi sahifah. Yang dimaksud dengan ummah di dalam perjanjian ini adalah orang-orang yang menandatangani sahifah ini sehingga dianggap sebagai ahlus sahifah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah dikenal sangat jujur, dipercaya. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat sebagai pendatang baru di kota Yathrib, beliau dipercaya oleh seluruh kelompok, seluruh penganut agama, seluruh kabilah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Maka dengan begitu, ada yang mengatakan dengan piagam ini maka kota Yathrib pada saat itu sudah menjadi kota negara dengan 3 alasan. Yang pertama, sebuah negara, sebuah komunitas bisa dianggap menjadi sebuah negara apabila ada 3 hal. Yang pertama, teritori, wilayah. Apa wilayahnya Madinah? Wilayah Madinah adalah wilayah yang dihuni oleh 17 kelompok, 17 kabilah yang ikut menandatangani piagam tersebut. Maka unsur pertama sebuah negara terpenuhi, teritorial. Yang kedua, unsur sebuah negara adalah penduduk, popularitas, rakyat. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah seluruh anggota masyarakat yang ikut menandatangani piagam itu dan orang yang selama ini mendukung mereka. Maka semuanya adalah menjadi rakyatnya kota atau negara Yathrib. Yang terakhir, karena Rasulullah SAW dalam pasal 45 diberi hak untuk memutuskan sesuatu apabila terjadi perselisihan antara kelompok yang ada di dalam sahifah tersebut atau ahlus sahifah atau ummah tersebut, maka berarti Rasulullah SAW telah memiliki legalitas untuk memerintah mereka. Sehingga dengan adanya hukum yang ditetapkan dan diikuti oleh seluruh kelompok, dengan adanya rakyat, dengan adanya wilayah, maka kota Yathrib pada saat itu telah menjadi kota negara. Hadirin rahimakumullah, dari tahun itulah 623 di pasal 52 kota Yathrib pertama kali disebut sebagai Al-Madinah, yang kemudian menjadi nama kota tersebut sampai dengan hari ini. Hadirin rahimakumullah, yang menarik
dari piagam Madinah, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, tidak ditemukan kata-kata khalifah maupun khilafah. Menurut penulis mengatakan bahwa ini berarti tujuannya adalah bahwa negara Islam itu bukannya nama, tetapi esensi dari ajaran-ajaran Islam yang diterapkan di dua suatu komunitas itu. Baik negara yang namanya republik, baik namanya kesultanan, baik namanya kerajaan, baik namanya monarki, baik namanya demokrasi, negara demokrasi dan lain sebagainya. Apabila hukum Islam dapat dijalankan dengan baik, maka berarti dapat dikatakan negara itu adalah negara Islam. Kata-kata khalifah itu baru muncul ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perdebatan di Madinah, siapa yang akan menggantikan? Maka dianggaplah Abu Bakar sebagai khalifatu Rasulillah, di mana khalifah dalam diksi ini berarti adalah penerus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata khalifah berlanjut sampai dengan Umar, sehingga Umar disebut dengan khalifati Rasulillah. Ada dua khalifah. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah, Umar adalah khalifati Rasulillah, penerusnya Rasulullah atau penerusnya Abu Bakar. Sehingga dikhawatirkan kalau kemudian nanti ada khalifah yang penerus yang ketiga, penerus yang keempat menjadi khalifati, akan panjang penyebutannya. Maka di zaman itu kemudian diusulkan oleh seorang sahabat. Ada yang mengatakan sahabat namanya Al-Mughirah bin Walid, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau kita kemudian nanti menyebut khalifah berikutnya menjadi khalifah, yang keempat khalifah terus, maka penyebutan akan menjadi panjang. Anda adalah amir kami dan kami adalah seorang mukmin, maka alangkah baiknya Anda sekarang disebut sebagai Amirul Mukminin. Itulah pertama kali kata amir dipakai dalam diksi bernegara antara umat Islam sebagai penduduknya dan juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, maka dalam khutbah yang singkat ini dapat kami sampaikan bahwa hijrah Nabi SAW selama setahun berikutnya berhasil membentuk sebuah negara kota, dan menggantikan nama Yasrib menjadi Madinah. Dan rakyat dari negara Yasrib atau negara Madinah itu umat Islam adalah minoritas. Mayoritasnya siapa? Mayoritasnya adalah Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, baru kemudian umat Islam. Umat Islam akan berubah menjadi 4.000 orang ketika nanti di tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW berumrah setelah tahun ke-6 Hijriah ditolak untuk masuk ke Mekah. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dan memberikan wawasan khusus yang kepada khatib sendiri dan jamaah sekalian, jangan terbedaya dengan kata-kata khalifah maupun khilafah yang tujuannya adalah untuk memecah belahkan kita umat Islam agar kita menjadi tidak bersatu. Padahal persatuan itu adalah suatu kewajiban. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Khutbah yang kedua ini sebelum kita tutup dengan doa, perkenankan kami menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi 3654 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu mu'minin." Ada 3 hal yang seorang mukmin apabila melakukannya tidak akan dihianati oleh 3 hal tersebut. Yang pertama adalah ikhlasul amalillah,
berbuat, beribadah, bekerja hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengkhianati, akan memberikan sawab, pahala sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, kita memberikan masukan, nasihat kepada pemimpin kita dengan cara mau'idatun hasanatun. Yang ketiga, luzumul jamaah, kita tetap berada pada jamaah kita. Jangan kita sekali-kali keluar dari jamaah kita. Jamaah ini adalah persatuan. Maka Rasulullah SAW, fa inna da'awatahum tuhita wara'ahum, maka orang yang berada di dalam jamaah itu akan mendapatkan berkah dari doa sesama anggota jamaahnya. Dengan kata lain, kalau kita, salah seorang dari kita, kemudian keluar dari jamaah, dari persatuan, maka berkah jamaahnya itu telah hilang dari doa saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Ahzab 45-46 yang sebagaimana saya baca di mukaddimah tadi, fungsi tugas utama seorang nabi itu adalah 5. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Nabi tugas utamanya sebagai saksi kita. Sesuai dengan Al-Baqarah 143 juga bahwa Rasulullah adalah saksi. Saksi apa? Saksi yang adil, karena saksi itu harus adil, tidak boleh memihak ke kiri, tidak boleh memihak ke kanan. Walaupun dia kelompok yang tidak dengan kita, kalau dia benar maka harus dikatakan benar. Kalaupun dia kelompok dari kita, kalau salah harus dikatakan salah. Dan itulah Rasulullah nanti akan menjadi saksi kita, dan kita sesuai dengan Al-Baqarah 144 akan menjadi saksi untuk para umat-umat yang lain, karena kita dianggap umat yang adil. Yang kedua, tugas seorang nabi adalah mubasysyira, memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa nadhira, dia memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima adalah yang keempat adalah da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Tugas seorang nabi adalah berdakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada ayat yang turun, walaupun ayat itu menegur nabi sendiri, maka ayat itu harus disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Yang terakhir, fungsi seorang nabi adalah sirajan munira, sebagai lentera yang menerangi umatnya, sehingga umat Islam dianggap sudah keluar dari zaman kejahiliyahan menjadi jalan yang terang benderang penuh keilmuan ini. Hadirin rahimakumullah, maka dalam khutbah yang singkat ini Rasulullah SAW telah menyampaikan risalahnya, dan kita sudah belajar dari para ulama, kiai kita. Marilah kita kembali kepada agama kita yang mengajarkan persatuan untuk mencapai kepada tujuan yang sama. Alhamdulillah, para pendahulu kita, founding father negara kita telah menjadikan negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka seluruh elemen masyarakat sebagaimana Piagam Madinah punya hak yang sama untuk memajukan negara ini, untuk berkontribusi dalam negara ini. Kalau kita umat Islam ingin memberikan warna, marilah kita tingkatkan kualitas SDM putra-putri kita, sehingga ke depan dapat menjadi legislator-legislator yang dapat memberikan inspirasi, menjadikan hukum-hukum Islam ini menjadi hukum negara yang menjadi kewajiban kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu muslim maupun non-muslim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimussalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.